Halo Sobat ASN dan para pendengar, selamat datang di podcast Smart Governance. Kali ini kita akan ngobrol tentang peran Direktorat Kepatuhan Intern, khususnya di Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Bagaimana ASN berkontribusi dalam mendukung Smart Governance? Nah, bersama saya sudah hadir Mas Brian sebagai narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar Mas Brian? Halo, kabar baik Mbak. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Mas Brian sudah berkenan hadir. Langsung saja, boleh ceritakan dulu nggak apa sih tugas utama dari Subdirektorat Pengendalian, Mas? Baik, Subdit Pengendalian sendiri punya tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, melakukan pengendalian, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kepatuhan intern. Kemudian ada juga mengelola pengaduan masyarakat, memfasilitasi pemeriksaan dan pengawasan. Saat ini ada 4 tim Mbak di Subdirektorat Pengendalian. 3 diantaranya fokus pada pengendalian kepatuhan intern, sementara 1 tim tempat saya bertugas menangani urusan pengaduan dan pencegahan. Menarik banget nih. Boleh diceritain dulu nggak Mas Brian termasuk ke dalam tim mana? Terus tugas utamanya apa aja Mas? Nah, untuk tugasnya sendiri, kami menangani fasilitas dan koordinasi pengaduan masyarakat, permasalahan hukum, serta proses perizinan pengusahaan sumber daya air, Mbak, sampai dengan pengujian keabsahan dokumen. Selain itu, kami juga menyampaikan rekomendasi langkah pengendalian kepada pimpinan. Kalau bicara tentang layanan nih Mas Brian, standar apa yang ingin dicapai tim pengaduan dan pencegahan? Nah, ada beberapa standar, Mbak. Yang pertama, kami ingin benar-benar memfasilitasi dan mengkoordinasi pengaduan masyarakat maupun instansi. Yang kedua, memastikan proses pengajuan pengusahaan sumber daya air itu berjalan baik dan tepat waktu, Mbak. Dan yang paling penting, jumlah pengaduan dan kebenaran dari pengaduan itu sendiri harus menurun, Mbak, dibandingkan periode sebelumnya. Kalau standar ini tercapai nih Mas, apa kontribusinya bagi instansi? Nah, kontribusinya besar, Mbak. Pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas instansi. Yang ketiga, membuat proses bisnis lebih efisien. Dan tentu saja mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas atau smart governance, Mbak. Nah, kalau bicara tentang smart governance, bagaimana kaitannya dengan smart ASN, Mas Brian? Kaitannya itu, ASN kita itu harus dituntut untuk berorientasi pada pelayanan, Mbak, kompeten, akuntabel, kolaboratif, adaptif, komunikatif, dan profesional, Mbak. Misalnya saat menerima pengaduan masyarakat. Nah, itu ASN harus cepat tanggap, jelas dalam komunikasi, dan menyelesaikan masalah sesuai aturan. Dalam perizinan sumber daya air sendiri, ASN perlu adaptif dengan regulasi baru, Mbak. Inovatif, memanfaatkan teknologi digital, serta disiplin waktu, begitu, Mbak. Baik, kalau kita lihat kondisi saat ini, apa tantangannya yang masih dihadapi, Mas? Nah, untuk tantangannya sendiri kan, salah satunya integrasi perizinan, Mbak, yang masih berjalan sendiri-sendiri di tiap direktorat. Itu membuat proses jadi tidak seefektif yang kita harapkan. Terus, apa tekad atau langkah untuk ke depan nih? Nah, untuk itu kami bertekad untuk menyederhanakan SOP agar lebih mudah dipahami. Kemudian membuat dashboard online yang internal untuk memonitoring aktivitas dan pekerjaan. Dan terakhir memperkuat komunikasi lintas sektor, Mbak. Dan itu dilakukan secara konsisten. Luar biasa sekali Mas Brian. Jadi kuncinya ada pada penyederhanaan, transparansi, dan komunikasi ya? Betul, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Brian. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi ASN dimanapun berada untuk terus berbenah dan mendukung smart governance.